materi selanjutnya yaitu perkembangan dan pertumbuhan ilmu kalam. Nah, di dalam perkembangan dan pertumbuhan ilmu kalam ini terbagi menjadi beberapa masa. Yang pertama ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam bersatu, baik dalam akidah, syariat maupun akhlak. Hal itu disebabkan jika ada pendapat di antara mereka dapat langsung dinyatakan kepada beliau. Namun, hal itu bukan berarti tidak ada permasalahan yang dihadapinya. Pada fase Mekah, Rasulullah SAW berhadapan dengan dua tantangan sekaligus, yaitu internal dan eksternal. Internal berupa pembinaan akidah Islam kepada para sahabat yang telah mengikuti seruan ajaran beliau. Beliau menghendaki agar akidah dan keimanan mereka makin kuat dan tidak kembali lagi pada akidah sebelumnya. Adapun tantangan eksternal berupa perlawanan kelompok musyrikin Quraisy yang tidak mau menerima ajaran beliau dan berusaha merusak serta memusuhinya dan dari para pengikutnya. Nah, terhadap para sahabat yang telah mengikuti beliau, Nabi Muhammad SAW menanamkan akidah sebagaimana yang telah diajarkan melalui wahyu, yaitu mempercayai ketuhanan Allah yang Maha Esa, kerasulan Nabi Muhammad SAW beserta ajarannya yang diterima lewat wahyu, para malaikat yang memiliki tugas-tugas tertentu, kehidupan akhir berupa surga dan neraka, serta adanya qada dan qadar. Selain itu, sahabat juga diingatkan oleh Rasulullah SAW agar tidak terjadi pembedaan dan perdebatan. Bagaimanapun juga perdebatan dalam masalah akidah merupakan sebab utama perpecahan dan perbedaan pendapat. Orang senantiasa berusaha mempertahankan pendapat dengan menggunakan dalih-dalih yang dapat digunakan benar ataupun salah. Doktrin akidah ini dimaksudkan agar para sahabat dan ikut yang lain menaati secara penuh semua ajaran yang dibawanya. Kepada kaum Quraisy, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bersikap tegas dan keras karena setiap kepercayaan mereka benar-benar salah dan harus diperbaiki. Sikap tegas ini diperkuat dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk tidak menjalin hubungan perkawinan dengan orang-orang musyrik, sedangkan dengan ahli kitab Allah memperbolehkan, dengan syarat wanita ahli kitab yang mereka nikahi terjaga kesuciannya. Adapun sebab penyimpangan akidah pada masa Rasulullah, yang pertama ada orang-orang yang terus terkurung dalam kejahiliahan karena tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Kedua, kebiasaan orang Arab yang selalu mengagungkan keturunan dan golongan. Ketiga, adanya kaum munafik yang selalu menggerogoti keyakinan umat. Keempat, adanya orang yang mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua ada pada masa Khalifah Al-Rasyidin. Di masa ini terbagi menjadi beberapa masa juga. Yang pertama ada pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam masa ini Rasulullah tidak mengajarkan cara pemilihan pemimpin sehingga muncul permasalahan ketika para sahabat harus menentukan pemimpin atau khalifah pengganti beliau. Kaum Ansor menekankan pada persyaratan jasa dan mengajukan calon Sa'ad bin Ubadah. Kaum Muhajirin menekankan pada persyaratan kesetiaan dan mengajukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu berbeda dalam mengajukan calon untuk pengganti. Nah, sementara itu Ahlul Bait menginginkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah atas dasar kedudukannya dalam Islam, menantu dan karib Rasulullah. Hampir saja terjadi perpecahan di antara mereka, namun melalui perdebatan dengan beradu argumentasi
konstitusi, akhirnya terjadi pemilihan yang berlangsung secara demokratis di Muktamar Saqifah Bani Sa'idah. Pemilihan yang terjadi saat itu memenuhi tata cara perundingan yang dikenal dengan dikenal dunia modern pada saat ini. Nah, dari pemilihan tersebut akhirnya terpilihlah Abu Bakar dan disetujui oleh jamaah kaum muslimin untuk menduduki jabatan khalifah. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar dihadapkan pada keadaan masyarakat yang kacau sepeninggal Rasulullah SAW. Banyak yang memilih kembali pada keyakinan lamanya atau bisa disebut dengan murtad. Bermunculan orang-orang yang mengaku nabi dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Meski terjadi perbedaan pendapat tentang tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi kesulitan tersebut, namun kebesaran jiwa dan ketabahan hatinya tetap kelihatan. Beliau bersumpah akan memerangi semua golongan yang menyimpang kebenaran. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berpusat di tangan khalifah. Selain menjadikan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan penegakan hukum. Khalifah Abu Bakar selalu mengajak para sahabat bermusyawarah pada setiap pengambilan keputusan. Yang kedua ada pada masa Umar bin Khattab. Nah, di dalam masa ini Umar bin Khattab diangkat dan dipilih oleh para pemuka masyarakat dan disetujui oleh jamaah kaum muslimin. Pada saat itu menderita sakit dan menjelang ajal tiba, Abu Bakar melihat situasi negara masih labil dan pasukan bertempur di medan perang. Kondisi ini tidak boleh terpecah belah akibat perbedaan keinginan tentang siapa calon penggantinya. Maka beliau memilih Umar bin Khattab dan pilihannya ini sudah dimintakan pendapat dan persetujuan pemuka masyarakat, walaupun sempat ada golongan yang menentang keputusannya. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, serta sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Karena perluasan daerah terjadi begitu cepat, Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi pemerintahan Persia, yaitu diatur menjadi beberapa wilayah seperti Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, dan Palestina. Kemudian beliau juga menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan eksekutif untuk menjadi keamanan dan ketertiban. Jabatan kepolisian dibentuk. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat, Khalifah Umar bin Khattab selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang dianggap mampu di bidangnya. Di antara perkembangan pada masa Umar bin Khattab adalah pemberlakuan ijtihad, penghapusan zakat bagi para mu'allaf, penghapusan hukum nikah mut'ah, lahir ilmu fiqih, lahirnya ilmu qiraah, penyebaran ilmu hadis, menempa mata uang, menciptakan tahun hijriah, dan pembenahan sistem pemerintahan, dan juga pembebasan wilayah hingga Mesir. Yaitu selanjutnya ada pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan diangkat dari beberapa calon pilihan Khalifah Umar bin Khattab menjelang wafatnya karena pembunuhan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak Mughirah. Beberapa calon tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Abdullah bin Umar. Beliau menunjuk mereka sebagai pengganti yang menurutinya, dan pengamatan mayoritas kaum muslimin memang pantas menduduki jabatan khalifah. Oleh para ahli sejarah Islam, mereka disebut ahlul hal wal aqd pertama dalam Islam. Merekalah yang bermusyawarah untuk menentukan siapa yang
menjadi khalifah. Dalam pemilihan lewat perwakilan tersebut, Utsman bin Affan memperoleh suara lebih banyak, yaitu 3 suara untuk Ali bin Abi Thalib dan 4 suara untuk Utsman bin Affan. Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mengalami masa kemakmuran dan keberhasilan dalam beberapa tahun pertama. Beliau melanjutkan kebijakan-kebijakan Khalifah Umar pada separuh terakhir masa pemerintahannya. Muncul kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat karena beliau mulai mengambil kebijakan yang berbeda dari sebelumnya. Utsman bin Affan mengangkat keluarganya pada kedudukan yang tinggi. Beliau mengadakan penyempurnaan pembagian kekuasaan pemerintahan. Utsman bin Affan menekankan sistem kekuasaan pusat yang menguasai seluruh pendapatan provinsi dan menetapkan seorang juru hitung dari keluarganya sendiri. Nah, di antara perkembangan yang ada pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang berlangsung selama 12 tahun adalah yang pertama, penaskahan Al-Quran atau biasa dikenal dengan Mushaf Utsmani. Yang kedua, perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ketiga, didirikannya Masjid Al-Atiq di utara benteng Babylon. Keempat, membangun pengadilan. Kelima, membentuk angkatan laut. Dan yang keenam, membentuk departemen, yaitu seperti Dewan Kemiliteran, Baitul Mal, serta jawatan pajak dan pengadilan. Lalu yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai salah seorang sahabat besar, berakhlak mulia, zahid yang dijadikan teladan, bersikap lemah lembut kepada siapapun dari keluarga Rasulullah, serta pada cenderung pada keadilan dan kebenaran yang sangat kuat. Ali bin Abi Thalib disegani dan menjadi tempat bertanya sahabat. Beliau tampil memegang pucuk kepemimpinan negara di tengah-tengah kericuhan dan huru-hara perpecahan. Akibat terbunuhnya Utsman bin Affan oleh pemberontak Ali bin Abi Thalib, diangkat dan dipilih jamaah kaum muslimin di Madinah dalam suasana yang sangat kacau. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib menghadapi penyerangan Thalhah, Zubair, dan Aisyah yang dikenal dengan Perang Jamal. Mereka menyerang Ali bin Abi Thalib karena tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Mereka menuntut keadilan atas darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali bin Abi Thalib juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur Damaskus, yaitu Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah mantan pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan mereka. Pertempuran ini dikenal dengan istilah Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tetapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga, yaitu Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Nah, di tengah kemelut politik yang begitu pelik, Khalifah Ali bin Abi Thalib dapat mencapai perkembangan dalam beberapa bidang, yaitu terciptanya ilmu nahwu atau bahasa, berkembangnya ilmu khat Al-Quran, dan berkembangnya sastra. Nah, kelima, pada masa Khalifah Bani Umayyah. Pada masa ini, masalah akidah masih menjadi perdebatan yang sangat di kalangan umat Islam. Di zaman inilah lahir berbagai aliran teologi seperti Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Kaum muslimin tidak bisa mematahkan argumentasi filosofis orang lain tanpa mereka menggunakan senjata filsafat dan rasional pula. Untuk itu bangkitlah Mu'tazilah mempertahankan ketauhidan dengan argumentasi filosofis tersebut. Namun sikap Mu'tazilah yang terlalu mengagungkan akal dan melahirkan berbagai pendapat kontroversial menyebabkan kaum tradisional tidak menyukainya. Akhirnya lahir aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tokoh besarnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, hampir seluruh umat Islam di dalam keimanan yang bersih dari seberang pertikaian dan perdebatan. Dan apabila kaum muslimin selesai melakukan pembukaan negeri
negeri dan kedudukannya telah pun mantap, mereka beralih tumpuan kepada pembahasan sehingga menyebabkan berlaku perselisihan pendapat di kalangan mereka. Dan yang terakhir yaitu masa Khalifah Bani Abbasiyah. Nah, setelah kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri, lalu ramai dari kalangan penganut agama lain yang memeluk Islam. Mereka ini menzahirkan pemikiran-pemikiran baru yang diambil dari agama lama mereka, tetapi diberi berupa bentuk Islam. Irak khususnya di Basrah merupakan tempat segala agama dan aliran. Maka terjadi perselisihan apabila ada satu golongan menafikan kemauan manusia. Kelompok ini diketuai oleh Jaham bin Safwan, dan antara pengikutnya ialah para pengikut aliran Jabariyah yang diketuai oleh Ma'bad al-Juhni. Aliran ini lahir di tengah-tengah kecelaruan pemikiran dan asas-asas yang dibentuk oleh setiap kelompok unit dari mereka. Kemudian bangkitlah sekelompok orang yang ikhlas memberi penjelasan mengenai akidah-akidah kaum muslimin berdasarkan jalan yang ditempuh oleh Al-Quran. Antara yang masyhur di kalangan mereka adalah Hasan al-Basri. Dan sebagian dari kesan perselisihan antara Hasan al-Basri dengan muridnya Wasil bin Alto ialah lahirnya satu kelompok baru yang dikenali dengan Mu'tazilah. Perselisihan tersebut ialah mengenai hukum orang beriman yang mengerjakan dosa besar kemudian mati sebelum sempat bertaubat. Pada akhir kurun ketiga dan awal kurun keempat, lahirlah Imam Abu Mansur al-Maturidi yang berusaha menolak golongan yang berakidah batil. Mereka membentuk aliran al-Maturidiyah. Kemudian muncul pula Abul Hasan al-Asy'ari yang telah mengumumkan keluar dari kelompok Mu'tazilah dan menjelaskan asas-asas pegangan barunya yang bersesuaian dengan para ulama dari kalangan fuqaha dan ahli hadis. Dia dan pengikutnya dikenal sebagai aliran Asy'ariyah, dan dari kelompok ini terbentuklah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah.